Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Kita kembali di pembelajaran biologi secara daring. Semoga semuanya di sana, di rumahnya masing-masing dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya nak ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, sebelumnya kalian kan sudah membahas tentang apa kemarin? Kita sudah membahas tentang virus, betul, seputar virus. Bahkan kemarin saya minta kalian untuk membuat atau mencari informasi seputar virus dan alhamdulillah untuk hasilnya ya tidak semuanya itu sesuai atau lengkap, tapi beberapa sudah bagus. Nah, untuk hari ini kita membahas tentang peranannya virus. Nah, jadi virus itu kalau misalkan kemarin dari hasil kalian mencari informasi bahwa yang namanya virus itu kan dia peralihan antara benda mati dan makhluk hidup. Tapi virus itu juga dia punya peranan. Nah, apa peranannya? Di sini kita akan membahas tentang atau seputar peranan virus. Kalian bisa lihat di PowerPoint yang saya tampilkan. Di situ ada bagaimana peranan virus bagi kehidupan. Yang jelas virus itu ada yang berperan positif, ada yang berperan negatif. Kalian pasti tidak asing dengan kenapa atau penyebab apa sehingga kita melakukan pembelajaran jarak jauh dari rumah atau bahkan pembelajaran daring, pasti kan sudah tahu alasannya. Itu karena ada COVID-19. Betul. COVID-19 yaitu coronavirus yang kebetulan virus ini muncul di awal tahun 2020. Jadi di akhir itu sudah mulai muncul, makanya kenapa dikatakan COVID-19, kemudian penyebarannya mulai terjadi di awal tahun 2020. Nah, kembali lagi ke peranan virus, bahwa virus itu ada yang berperan positif, ada yang berperan negatif. Kalau yang berperan positif berarti yang jelas bisa bermanfaat untuk manusia. Kalau yang kemarin sudah melakukan atau mencari informasi, berarti tahu ya peranan positifnya virus itu adalah misalnya dibuat vaksin, itu salah satunya. Kemudian dari vaksin itu nanti dia bisa digunakan untuk mengobati penyakit yang terserang akibat virus. Kalau yang negatif berarti yang bisa menyebabkan penyakit, bisa pada manusia, hewan, tumbuhan, itu berarti yang negatif. Nah, sekarang yang kita bahas adalah tentang COVID-19. Jadi kebetulan karena memang kita babnya itu tentang virus dan sekarang kondisinya itu tidak jauh dari seputar COVID-19. Jadi kalian pasti sudah sangat memahami tentang COVID-19. Nah, COVID-19 awalnya di tahun 2020, awal tahun itu mulai muncul di beberapa negara dan akhirnya sama WHO itu ditetapkan sebagai epidemi global. Epidemi global itu berarti suatu pandemi atau suatu penyakit yang menyebabkan semua negara, hampir semua negara itu terserang atau terkena penyakit ini. Nah, sekarang yang namanya COVID-19 itu kan hampir di semua negara kan dia terkena COVID atau terserang COVID-19.
dan semua pemerintah mengupayakan atau mencari kebijakan supaya penyebaran COVID-19 itu menurun atau bahkan bisa berhenti. Dan untuk para tenaga ahli sampai saat ini juga masih mencari atau masih melakukan penelitian untuk menemukan vaksin yang paling tepat yang nantinya bisa digunakan untuk mengobati COVID-19. Nah, terus hari ini saya tidak akan memberikan materi yang terlalu banyak karena memang kalian kemarin sudah mencari informasi banyak tentang virus. Jadi untuk hari ini kita literasi digital. Apa itu literasi digital, Bu? Berarti nanti berhubungan sama digital, sama teknologi. Semua yang ada di sini pasti memiliki yang namanya media sosial. Nah, entah itu nanti Facebook, entah itu Twitter, entah itu IG, yang jelas kan kalian punya media sosial. Terus kita ngapain, Bu? Nah, karena di sini yang kita bahas adalah COVID-19, jadi kalian nanti membuat suatu postingan atau membuat suatu kalimat yang jelas itu nanti diposting ya, makanya dikatakan postingan yang intinya itu adalah bisa berupa ajakan untuk menghindar dari penyakit ini atau supaya terhindar dari penyakit ini, itu yang harus dilakukan apa. Jadi postingannya nggak usah banyak-banyak, bisa berupa ajakan, boleh menggunakan kalimat yang disesuaikan dengan bahasa kalian boleh, asalkan kalimat itu merupakan kalimat ajakan positif. Jadi supaya kita itu bisa lebih berhati-hati atau kita itu bisa terhindar dari yang namanya penyakit COVID-19. Nah, silahkan nanti diposting di akunnya masing-masing. Jadi nanti kemudian hasil postingannya bisa difotokan kemudian dikirimkan ke saya. Yang saya lihat nanti adalah pemilihan katanya. Jadi pemilihan kalimat yang digunakan dalam ajakan positif untuk menghindari COVID-19. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua adalah kekreativitasan penggunaan bahasa ya tentunya ya. Jadi nanti apakah bahasa itu sesuai, apakah bahasa itu tidak menyinggung orang lain, itu nanti saya gunakan itu. Kemudian termasuk mungkin diselipkan beberapa informasi penting seputar COVID-19 yang nantinya masyarakat yang membaca itu tahu bahwa COVID-19 itu ternyata seperti ini, bahayanya seperti ini, itu bisa. Tapi yang namanya postingan itu bukan sebuah artikel yang panjang, jadi yang jelas singkat, padat, jelas. Itu nanti silakan difotokan dan silakan dikirim di grup khusus untuk kelas 10. Jadi tidak dikirim secara pribadi. Jadi nanti saya bisa membandingkan antara satu dengan yang lain langsung dari grup ya. Jadi untuk hari ini kita belajar literasi digital. Silahkan nanti memikirkan kalimat yang terbaik. Bisa kalimatnya itu berupa slogan, bisa ajakan, bisa berupa postingan yang mengajak intinya yang mengajak ke arah positif untuk terhindar dari COVID-19. Nah, untuk hari ini semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.